Silahkan ya. Jadi ini mohon izin ya. Mungkin nanti agak sedikit muncul wajahnya di YouTube saya. Saya share lagi ya. Tadi tesis saya ya rekan-rekan ya. Oke, jadi untuk rumusan masalah nanti pastikan 2. Itu yang memang menjadi kiblat ya, tradisi tradisi dari IBLAM ya. Gunakan 2 rumusan masalah seperti di sini. Setelah kita uraikan latar belakang tadi mungkin Pak Firman tentunya latar belakang ya ada di pendahuluan ini diawali dengan latar belakang ya. Tadi Siap, Pak. kisahnya dulu, keresahannya, ada fenomena hukum berupa konflik ya, konflik norma yaitu rasa keadilan ya atau juga mungkin rasa kemanusiaan bertentangan dengan undang-undang, kemudian ada contoh kasusnya. Nah, kemudian dirumuskan dalam 2 permasalahan hukum. Nah, ini memang yang sedikit perlu perenungan mendalam ya untuk menemukan masalah hukumnya. Nah, di sini rumusan masalahnya berdasarkan fakta-fakta empirik. Fakta empirik itu tadi ya kasus yang kita Kasus ya. jumpai ya. Nah, kalau saya kan sengketa barang impor ya, sengketa barang impor. Nah, kita rumuskan 2 masalah. Nah, di sini ya. Ini tidak belakangan sudah saya jadi dosen, saya pikir ini memang tidak terlalu ideal, harusnya bisa dikoreksi. Ya, biasanya kelaziman di IBLAM itu menggunakan kata-kata bagaimana, ya, bagaimana atau bagaimanakah ya. Biasanya nggak usah pakai kah ini ya, nggak usah pakai kah ya kan ya. Bagaimana aja, bagaimana nggak usah pakai kah ini. Kenapa dulu pakai kah ini? Bagaimana ketentuan pembuktiannya ini bagaimana norma ya atau bagaimana ketentuan ini di rumusan nomor 1. Nah, kata-kata bagaimana norma, bagaimana ketentuan, bagaimana pengaturan ya, ini di nomor 1. Ini lazimnya seperti itu ya. Ini untuk apa? Rumusan masalah seperti ini dimunculkan untuk memberikan ya solusi atas ketidakjelasan norma gitu ya rekan-rekan. Jadi normanya dulu kita bahas atau dibalik juga bisa ya, kasusnya dulu dibahas baru normanya. Kalau saya biasanya normanya dulu dibahas. Jadi kita selesaikan dulu konflik normanya. Nah, baru yang kedua, untuk memperkuat ya konflik norma tersebut dan solusinya di bagian pertama kita masuk ke bagian yang kedua, rumusan masalah yang kedua yaitu ya das sign-nya, bagaimana penerapan, bagaimana kasusnya ya, bagaimana kasusnya. Itu sebenarnya kasus itu hanya untuk menggambarkan ya memperkuat adanya konflik norma tadi ya atau untuk memperkuat ya untuk mendukung supporting dari gagasan ide yang kita munculkan di rumusan pertama gitu ya rekan-rekan ya. Jadi fungsinya itu ya jangan kadang-kadang ada saya lihat banyak ini ya rumusan kedua itu ya bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan itu kan tidak menimbulkan sebuah analisis mendalam itu kan hanya kalau pertanyaan hukum kalau rumusan masalahnya bagaimana pertimbangan hakim itu kan tinggal copy paste dari putusan dimasukkan ke tesis gitu ya. Nah, ini jangan ya. Nah, kalau saya gini apakah penerapan hukum pembuktian nilai transaksi barang impor telah mencerminkan keadilan. Nah, ini juga ya, tapi memang ya seperti ini bisa ya, apakah penerapan hukum telah mencerminkan keadilan berdasarkan hukum ya. Nah, penerapan hukum itu nanti dijelaskan, dideskripsikan dengan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan. Di situ kita analisa, oh putusannya nggak apa-apa kita mengkoreksi putusan ya, karena sebagai akademisi ya walaupun kita statusnya masih mahasiswa ya kita berhak ya berwenang untuk ya menilai suatu putusan ya karena nanti akan diuji juga tentunya kan oleh dosen-dosen ya. Jadi rekan-rekan tidak perlu merasa apa namanya kalau ada putusan yang memang bertentangan dengan konflik norma apa dengan norma yang kita jelaskan di rumusan masalah nomor 1 ya nanti disampaikan saja ya putusan tersebut ya tidak mencerminkan keadilan, putusan tersebut tidak berdasarkan hukum, itu juga bagian dari sebuah penulisan ilmiah sesudah kita clearkan dulu masalah normanya. Nah, nanti 2 rumusan masalah ini dituangkan dalam bentuk bab ya. Kalau dulu waktu saya di IBLAM tahun 2015, maka rumusan masalah 1 menjadi bab 3 gitu ya. Kan bab 2 itu nanti teori ya. Jadi teori-teori misalnya nanti
Pak Firman menggunakan teori keadilan, ya, teori kemanusiaan atau teori hak asasi manusia bisa ya, untuk sebagai pisau analisisnya. Satu atau dua teori lah ya, jangan satu aja. Tentunya teori agraria, teori hukum agraria ya, gunakan yang sifatnya teori atau filosofis, jangan undang-undangnya saja dimasukkan ya, pendapat tentunya tokoh-tokoh hukum agraria yang sudah sangat diakui ya, pendapatnya itu kita masukkan ke situ. Siapa kalau di bidang agraria ya, mungkin Pak Firman lebih tahu ya. Saya sendiri di hukum agraria tidak terlalu mendalami ya. Ya banyak Pak, Banyak ya, Dokter Dr. AP Parlindungan, guru besar pertanahan dari USU Pak. Betul. Coba ambil ya doktrin-doktrin yang beliau sampaikan ya. Siap Pak. Filosofi-filosofi itu masukkan di bab 2 ya. Jadi mulai tergambar sekarang ya Pak Firman. Mulai dari sekarang karena cepat sekali waktu Pak Firman. Ini tak tahu semester 2. Semester 3 itu udah dikejar-kejar karena biasanya wisuda itu masih di dalam satu semester, di semester 3 itu udah mulai harus kumpul, udah mulai persiapan wisuda gitu ya nanti. Kalau nggak dari sekarang siap-siap ya, nanti takutnya nggak jadi 3 semester ya, malah dapatnya 4 semester. Ya sebenarnya dikembalikan ke rekan-rekan ya. Kalau memang mau santai-santai ya bisa aja ya. Tapi kan nanti kan costly ya. Costnya juga bertambah, nanti bayar lagi semester 4 ya. Kalau bisa 3 semester ya selesaikan 3 semester gitu ya. Paling nanti yang dari non hukum ya ambil matrikulasi ya sebentar, seminggu atau 2 minggu ya. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi nanti rumusan masalah 1 dituangkan di bab 3 kalau dulu ya. Kalau sekarang karena bab 3 itu isinya tentang metode ya. Jadi bab 3 itu sebenarnya tinggal ambil aja dari contoh, tinggal dimodifikasi sedikit karena kan tidak perlu pusing apa tuh isinya bab 3, isinya metode penelitian. Tentunya disesuaikan nanti dengan metode yang benar-benar kita pilih ya. Tadi ada 5 metode kan, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan doktrin ya, macam-macam, nanti rekan-rekan bisa lihat ya. Nah, itu nanti di bab 3. Nah, untuk rumusan masalah kedua ya, itu di bab 4 kalau dulu ya saya ya. Tapi sekarang baik rumusan masalah yang pertama maupun rumusan masalah kedua nanti semuanya akan berkumpul di bab 4. Jadi bab 4 itu nanti dibagi menjadi 2 subbab, yaitu bab pertama untuk menjawab rumusan masalah yang pertama ya, bab 4B lah, bab 4A ya, bab 4B menjawab rumusan masalah kedua. Maka judulnya pun tidak perlu bingung, nanti judulnya bab 4 pembahasan gitu ya. 4A ketentuan pembuktian nilai transaksi barang impor gitu ya. Kata bagaimananya ini dihapus. Bab 4B-nya ya, kata apakahnya ini dihapus ya. Penerapan pembuktian nilai transaksi barang impor ya, dalam atau di sini ya, dalam mencerminkan keadilan berdasarkan hukum kepabeanan dan hukum pembuktiannya. Misalnya begitu ya rekan-rekan ya. Itu contoh. Ini saya langsung kasih contoh aja biar nggak bingung. Nanti ketika saya kasih teori-teori dari pemaparan PowerPoint, rekan-rekan sudah bisa menggambarkan, oh ini toh maksudnya. Itu ya rekan-rekan. Tuh, ini bisa rekan-rekan contoh tesis saya atau tesis-tesis yang lain lah ya. Yang dari UI, ambil aja nggak apa-apa ya. Dari Unpad, dari mana yang bagus-bagus ya. Kalau perlu benchmarknya jangan tesis, disertasi gitu ya. Jadi nanti ketika rekan-rekan ambil dokter sudah terbiasa ya dengan disertasi yang tebal-tebal ya. Benchmarknya disertasi. Dulu saya gitu ya. Menulis skripsi benchmark saya tesis ya, membuat tesis benchmark saya disertasi. Makanya di sini ada grand theory, ada middle theory saya ya. Padahal sebetulnya nggak perlu ya, untuk tesis ini cukup ya teori 1 atau 2 teori saja ya, dimasukkan di bab 2. Oke gitu rekan-rekan ya. Ini saya ingin kasih PowerPoint saya. Jadi ini mungkin sedikit saja ya tentang mengapa kita melakukan penelitian. Ini materi yang sangat mendasar ya, mendasar. Kenapa mendasar? Karena ini lebih kepada aspek filosofis ya dari dunia penelitian, belum sampai aspek praktis ya, aspek praktik dari menulis. Tapi tadi di awal rekan-rekan sudah melihat bagaimana tulisan-tulisan saya ya. Tentunya itu harus banyak diperbaiki ya, tapi minimal ada contoh lah ya. Ada contoh yang rekan-rekan bisa gunakan gitu ya. Jadi mengapa meneliti? Kemarin sebenarnya sudah saya sampaikan juga di YouTube ya. Intinya kita jangan hanya terfokus kepada tujuan yang bersifat
pragmatis ya. Ada tujuan yang sangat mendasar, yang sangat penting, di samping meneliti atau menulis itu untuk mendapatkan kelulusan ya, karena merupakan syarat untuk menggapai gelar magister hukum, yaitu menulis tesis ya atau disertasi untuk doktor. Tapi sebenarnya yang paling penting itu tidak lain, dan ini menjadi tujuan yang paling inti ya dari sebuah penulisan ya, adalah memperoleh jawaban. Memperoleh jawaban ya. Seperti Pak Firman nanti ya, tentunya tujuannya untuk mendapatkan jawaban yang akademis, yang ilmiah gitu ya, dari konflik normanya. Mungkin rekan-rekan juga ya, Pak Rahmat juga ya, mungkin nanti di bidang perbankan ya, konflik norma yang Pak Rahmat rasakan ya, bisa Siap, Pak, diangkat. siap. Nanti Ya. izin diskusi, Pak ya. Boleh. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, boleh ya, mungkin sekarang atau nanti. Kita masih banyak pertemuan ya, masih 14 ya. Masih 14 pertemuan. Kita modelnya gini aja deh, diskusi ya, sambil kan mulai cari judul, cari masalah ya. Jadi jangan damai-damai aja, jangan, Pak, saya nggak suka masalah, Pak, saya sukanya damai. Nanti nggak nulis-nulis gitu ya. Jadi Tiap hari nulis masalah, Pak, di kantor. oh gitu ya, apalagi yang sudah tiap hari banyak masalah. Nah, tinggal bagaimana masalah itu dituangkan dalam bentuk tulisan ya. Mulai ya dari sekarang, mulai buka laptopnya ya, mulai susun daftar isinya ya. Jadi pengalaman saya gitu, bikin dulu daftar isi ya. Nanti daftar isi itu bisa tersusun secara otomatis sebenarnya ya. Nanti saya kasih tutorialnya ya, membuat daftar isi di file Word ya, membuat footnote, termasuk nanti menggunakan aplikasi Mendeley. Itu yang sangat membantu ya. Mendeley itu membuat kita mudah untuk mensitasi, membuat footnote ya, atau membuat body note ya. Kalau dulu masih manual. Saya juga awal-awal dikasih kewajiban untuk pakai Mendeley itu kok berat sekali dulu ya, waktu saya ambil S3 jadi Jayabaya. Harus pakai Mendeley. Waduh. Tapi ketika sudah selesai S3, saya baru pakai Mendeley gitu ya. Dalam arti, ngapa nggak dari dulu gitu ya. Enak banget ternyata. Karena dia menyusun daftar pustakanya nanti otomatis ya. Kalau dulu kita manual. Jadi kalau kita ada nambah kutipan, nanti daftar pustaka kita update lagi ya secara manual. Nah, sekarang tidak perlu ya dengan Mendeley itu, karena kan bisa sangat cepat ya. Termasuk nanti bagaimana caranya menghindari plagiarisme gitu ya. Ada trik-trik, ada tips-tipsnya gitu ya. Dalam bentuk sebenarnya sih ada toolsnya gitu ya. Tapi ya sebaiknya sih kita tulis sendiri gitu ya, kita tulis sendiri. Memang atau kita parafrase istilahnya ya. Jadi kita tulis dengan bahasa kita sendiri ya. Nanti mungkin saya contohkan juga, biasanya gitu ya. Oke, kita ngambil dari 1 atau 2 halaman, tapi jangan langsung itu dibiarkan gitu aja ya. Jangan dibiarkan gitu aja, kita merahin dulu biasanya gitu ya. Di Word-nya itu kita merahin. Nah, nanti tiap paragraf itu ya kita tutup atau kita ketik dengan bahasa kita sendiri. Nah, itu baru nanti plagiarismenya akan hilang. Memang butuh waktu ya. Dari sekarang pelan-pelan gitu ya. Kalau mepet gitu, adalah kopas plak di situ, ajuin, ya udah kena semua tuh plagiasi ceknya kena tuh ya oleh aplikasi Turnitin ya, langsung 80% gitu ya. Gitu ya. Oh, ini ya. Nanti ada Turnitin ya. Turnitin kita memang cukup tinggi ya. 30 ya. Nanti dilihat aja di buku panduan, kemarin sudah saya share ke Pak siapa ya kemarin ya, saya share kemarin ke Pak Rahmat ya. Iya, Pak. Oh iya, Pak Sudah, Rahmat Irham ya. Oke, sudah di-share juga, Pak. ya di buku panduannya tuh lihat kayaknya 30 atau 40% ya Turnitinnya. Karena kan itu ya, waspada ya. Turnitin. Bentar ya, saya cari ya. Turnitin berapa di sini? Bentar, plagiarisme. Rekan-rekan lihat aja di itu ya. Nah, aturan plagiarisme 30% ya, rekan-rekannya. 30% ya. Nah, itu harus diwaspadai, artinya memang
harus di ini ya, disiasati. Oke, itu ya. Jadi tujuan meneliti sih ini. Kemudian apalagi rekan-rekan, bagaimana merancang penelitian. Tadi yang seperti saya sampaikan, harus ketemu dulu masalah ya. Nah, jangan sampai kita tidak ada masalah. Masalahnya cuma satu, Pak. Saya pengen tahu aja, nah, itu tidak bisa menjadi sebuah rancangan penelitian ya. Saya ingin tahu, masalahnya saya nggak tahu, Pak, tentang hukum apa ya, misalnya tentang hukum pidana lah gitu ya. Nah, saya ingin menulis tentang hukum pidana, itu beda ya, beda dengan kita menulis buku ya, atau menulis sebuah ringkasan ya, rangkuman, beda ya. Ini benar-benar sebuah masalah yang berangkat dari sebuah observasi ya, fenomena. Kalau saya mengatakannya fenomena ya, fenomena hukum yang meresahkan jiwa kita gitu ya. Fenomena hukum yang meresahkan jiwa kita ya. Kalau lawyer memang kebetulan ya tiap hari ya ketemu masalah itu, tapi kan tidak semua juga ya, mungkin ada yang tidak selalu berhubungan dengan hukum ya. Nah, itu harus rekan-rekan temukan ya. Seperti saya ya, fenomena hukum yang saya temukan yang kebetulan memang permasalahan saya sehari-hari di kantor adalah banyaknya sengketa gitu ya. Kok banyak sekali sengketa ya di pengadilan pajak, sampai 15.000 kasus per tahun ya. Dari situ kan menimbulkan sebuah pertanyaan, what's wrong with this gitu ya. Ada salah apa nih? Nah, timbul hipotesis ya, timbul hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara ya. Wah, ini ada yang nggak beres di dalam norma ya, di dalam norma. Norma apa yang tidak beres? Nah, ini yang harus menjadi penelitian kita ya. Mungkin undang-undangnya debatable, mungkin undang-undangnya tidak jelas ya, mungkin undang-undangnya ya terdapat konflik. Nah, itu yang menjadi kesimpulan hipotesis awal kita. Nah, akan dibuktikan nanti dengan penelitian. Jelas ya. Nah, dari situ enak udah penelitian hukum. Jangan kemana-mana, jangan berpikir ini gimana dampaknya terhadap perusahaan. Nah, itu udah bukan hukum lagi. Ini bagaimana dampaknya terhadap laba. Ini bagaimana dampaknya terhadap kesehatan ya, kalau ibu dokter ya. Bagaimana dampaknya terhadap kesehatan ya ibu-ibu gitu ya. itu udah bukan hukum ya. Nah, tadi ya, permasalahan hukum itu konflik norma. Nah, ya, jangan lari dari situ ya, konflik norma. Ya, konflik norma itu tadi adanya norma yang bertentangan, baik itu bertentangan dengan undang-undang, undang-undang dasar ya, asas-asas. Norma itu harus luas ya. Jangan cuma undang-undang saja, karena bicara tentang sumber hukum di pengantar ilmu hukum yang nanti rekan-rekan dapatkan kalau yang bukan dari hukum, itu bukan hanya undang-undang, tapi di dalamnya juga terkandung ya asas. Asas itu bagian dari norma ya. Asas itu ya, asas itu apa? Asas itu adalah nilai-nilai ya, nilai-nilai ataupun sebuah konsep ya, konsep hukum yang berbentuk universal ya, universal. Saya katakan bersifat universal karena bisa jadi asas ya, prinsip, kalau bahasa Inggrisnya prinsip asas itu ya. Law ya, law principle ya, principle of law. Misalnya asas praduga tidak bersalah ya, asas equality before the law. Itu asas. Mungkin asas itu akan bertentangan nanti dengan undang-undang. Artinya ada undang-undang yang tidak menggunakan asas prinsip-prinsip hukum. Prinsip equality before the law dilanggar oleh undang-undang. Ada undang-undang yang bersifat diskriminatif terhadap penegakan hukum. Nah, ini bisa menjadi ya ide rumusan identifikasi masalah kita. Adanya apa tadi? Pertentangan undang-undang dengan asas ya, asas equality before the law. Kesamaan di depan hukum. Kok ini ada pengistimewaan atau ada diskriminasi ya, misalnya golongan tertentu kok perlakuan hukumnya istimewa gitu ya, tidak boleh diperiksa, tidak boleh diadili ya, tidak boleh dijerat oleh hukum. Nah, kita mungkin melihat ada jenis-jenis ya hukum yang mengarah ke sana. Nah, ini bisa menjadi bahan analisis awal identifikasi masalah. Rekan-rekan ya.
Nah, kemudian sesudah kita menemukan masalah ya, keresahan, kegelisahan, fenomena hukum ya, kita tulis tadi. Berikutnya apa? Mulai kita observasi ya dari hasil studi pustaka. Studi pustaka sekarang sudah gampang sekali ya. Cukup dengan bantuan ya Google gitu. Tinggal Google, apalagi dengan ChatGPT. Wah, itulah ya. Saya tidak mengharamkan ChatGPT ya, tapi hati-hati jangan sampai kelihatan ya itu dari ChatGPT ya. Kadang-kadang main copas aja ya, dimodifikasi juga gitu ya. Mungkin di awal-awal kita bisa gunakan ChatGPT sebagai alat bantu ya. Ketik aja di situ ya. Halo ChatGPT gitu ya, biasanya namanya apa? Copilot ya, ada yang namanya Copilot ya, macam-macam ya. Monica itu ya. Ada apa AI chatbot ya. Kan bisa ya. Saya tanyakan. Coba jelaskan ya kajian pustaka, wah enak sekali kalau pakai ChatGPT ya, tentang ya konflik norma hukum agraria. Wah langsung keluar tuh. Ya jelaskan dalam ya 1000 kata. Wah bener-bener bagus banget ya. Dikasih juga referensinya itu ya. Karena kan ya Masya Allah enak sekali zaman sekarang ya. Tapi jangan langsung plek-ketiplek dicopas ke tesis kita. Nanti kan kelihatan ya. Wah ini bukan bahasa manusia ini. Kan dosen juga kalau yang teliti akan melihat ini ya. Jadi modifikasi lah ya, dikasih sentuhan-sentuhan kita, atau diteliti lagi dari referensi yang dikeluarkan si ChatGPT itu, kita teliti lagi, jangan-jangan karena kan dia menggunakan apa namanya bahasa komputer ya, dia kan mencari ya apa berdasarkan data yang ada gitu ya, kadang-kadang referensinya nggak benar juga gitu ya, nah kita harus cek lagi ya, dia kasih referensi di bidang bukan hukum ya, atau jurnalnya juga jurnal yang tidak ada hubungannya dengan hukum. Nah, ini bisa kita koreksi ya rekan-rekannya gitu ya. Jadi itu kita identifikasi, kemudian ruang lingkup ilmu hukum. Nah, ini ya. Kita harus kembali fokus pada ruang lingkup ilmu hukum. Jangan melebar ya ataupun keluar dari bingkai ilmu hukum, terutama yang background-nya non hukum. Biasanya itu belum bisa move on ya. Saya beberapa kali melihat begitu ya. Judul tesisnya faktor-faktor yang menyebabkan inflasi. Faktor-faktor yang menyebabkan inflasi ya. Apa namanya? Peran OJK gitu ya. Di dalam mengendalikan suku bunga gitu ya. Suku bunga gitu ya. Nggak ada hubungannya dengan hukum gitu loh. Walaupun memang di situ ada peran OJK-nya ya. Tapi harus dimaknai, harus diarahkan ke hukum, jangan cuma masalah suku bunga gitu ya. Tapi nanti mungkin lebih kepada hukumnya, misalnya norma, kepastian hukumnya gitu ya. Nah, silahkan nanti rekan-rekan. Dulu pernah ada ya rekan saya dari bukan hukum kok atau dia melihat masalah pinjaman ya, pinjaman. Nah, ini yang diperbankan nih Pak Rahmat ya. Dulu ada yang menulis tentang apa namanya jenis pinjaman gitu ya, apa namanya peer to peer itu ya, peer to peer loan itu kalau nggak salah. Tapi yang ditulis efektivitas, tadinya saya kira efektivitas hukum, ternyata efektivitas dari segi manajemen ya keuangan gitu ya. Aduh ya, bahwa pinjaman ini lebih menguntungkan gitu ya, risikonya lebih minim gitu ya, itu bukan tulisan hukum ya. Oke. Jadi ruang lingkupnya apa kalau tulisan hukum? Nah ini ya, subjek hukum, hubungan hukumnya apa, ya. Kemudian peristiwa hukumnya apa, ya, objek hukumnya apa, sehingga nanti akan menghasilkan masalah hukum. Intinya fokus ke hukum, ya, fokus ke hukum. Jadi kita identifikasi masalahnya tadi ya, sudah ketemu Pak Firman, udah ketemu ya, saya yakin Pak Rahmat juga sudah ketemu, Bu Dokter juga sudah ketemu ya. Atau Mbak Roro juga ada masalah hukum apa mungkin ya di bidang apa gitu ya, Mbak Roro. Kira-kira Mbak Roro bidangnya apa nih? Mau mengangkat hukum apa nih? Fitness Pak, saya Pak. Di bidang ini kali ya, kecelakaan gitu ya. Silakan Iya, ketika bisa. bagaimana Atau di manajemen, kalau saya lagi take over satu apa namanya, satu fitness di hotel biasanya. Oke, manajemennya ya. Tapi tetap ke hukumnya ya Mbak Roro. Iya, ke hukumnya. Hukumnya apa gitu ya? Ada konflik hukum apa di situ ya?
mungkin ketenaga Mm-mm. kerjaannya, bagaimana Iya, betul. Manajemen perjanjian kerja misalnya perjanjian kerja ya. antara instruktur, ya kan dia juga mendapatkan benefit Benefit ya. dari lembaga penyedia jasanya, juga mungkin Betul. dari konsumennya. Nah, itu nanti hubungan hukumnya apa gitu ya. Maksudnya nanti mungkin itu yang bisa memunculkan masalah hukumnya. Atau mungkin masalah hukum pribadi juga bisa ya. Masalah hukum pribadi yang bisa ya artinya sambil menyelam minum air. Oh, ini kebetulan ada masalah hukum. saya bikin aja nih, nah sekalian nanti konsultasi juga gitu ya. Karena kan di IBLAM ini yang kita dapatkan tuh sebuah networking ya. Sebenarnya nanti karena kan akan Iya, betul. mendapatkan banyak kenalan dosen-dosen yang tentunya ahli di bidangnya gitu ya. Tadi bidang tenaga kerjaan ya, dengan Dr. Gatot misalnya kalau di bidang tenaga kerjaan ya. Nanti juga dia ngajar juga teori hukum. Kemudian kalau di bidang agraria nanti Pak Firman ya. Bidang agraria itu Prof. Wandi kalau tidak salah. Prof. Wandi bukan ya. Ada belum doktor sih ya, Pak Suwardi, memang dia tidak mengajar S2 ya. Nanti bisa ke Pak Suwardi, mungkin Pak Firman ya. Itu mantan eselon 2 di BPN ya. Jadi tentunya sebagai ahli agraria sangat mumpuni sekali ya. Gitu ya. Ada yang bertanya nih, izin Pak Ardi, apakah tesis bisa menggunakan penelitian hukum normatif saja? Iya, saran saya sih normatif saja ya, karena kalau empiris, ya kita sanggup nggak ya, empiris itu kan studi lapangan ya, wawancara, sampling, ya, kuesioner, ya. Jadi memang lazimnya itu normatif saja, artinya melihat tadi ya 2 rumusan masalah itu yang saya sampaikan. Yang pertama adalah segi normatifnya, yang kedua empiris. Empiris itu dalam pengertian studi putusan kalau saya ya, studi putusan. Ya, jadi bisa dilakukan dengan membaca, menganalisis putusan saja. Ya, tidak perlu sampai datang gitu ya ke TKP ya. Bisa ya Pak. Tapi memang kalau memungkinkan dan ini jauh lebih baik tentunya ditambah dengan studi empiris ya. Studi empirisnya misalnya efektivitas. Ini yang banyak dilakukan oleh rekan-rekan yang sudah PNS ya atau yang dia bekerja ya. Jadi dia punya data banyak di kantornya misalnya tentang misalnya teman-teman dari Kumham itu ya. Ini ada yang dari Kumham enggak ya? Mereka meneliti tentang rutan ya, rumah tahanan ya, tentang warga binaan. Jadi dia mendapatkan data banyak ya. Di situ dia bisa mendapatkan data di kantornya ya. Misalnya efektivitas tentang pemberian remisi, efektivitas tentang pemberian fasilitas-fasilitas di rutan gitu ya. Mereka bisa wawancara para narapidana ya, bisa ya. Atau saya pun sebenarnya bisa dulu ya. Tapi saya sendiri menggunakan ini yang menjadi kekhususan studi hukum, data empirisnya bisa berupa putusan pengadilan gitu ya. Itu ya Pak Hartono ya. Jadi sangat enak gitu ya. Tidak perlu melakukan kuesioner, tidak perlu melakukan wawancara. Wawancara mungkin bisa ditambahkan untuk memperkuat teori, bahkan justru untuk memperkuat teori atau memperkuat studi kasus. Jadi mungkin di putusan itu tidak jelas ya, karena kan bisa datang ke subjek ya hukum yang ada di dalam putusan gitu ya atau mewawancarai pihak pengadilan ya, hakim atau panitera yang terlibat di dalam putusan itu ya. Tapi saya sih jarang melihat yang sampai ke sana. Biasanya dengan baca putusan saja kita sudah paham ya posisi kasusnya, sudah paham pertimbangan hakimnya ya. Tinggal apa ya dari putusan itu yang mau kita cari ya. Misalnya tadi seperti saya kan di tesis saya penerapan konsep beban pembuktian. Nah, kita fokus di beban pembuktian kalau di tesis saya, kalau akan lihat tesis saya. Ya, ini kan judulnya tentang pembuktian ya, pembuktian. Nah, pembuktian ini kan banyak ya. Pembuktian itu kan bisa alat bukti ya, bisa beban bukti, bisa juga proses pembuktian. Nah, sebenarnya ini beban pembuktian ya. Ini judulnya pun harusnya
bisa saya koreksi ya, kalau saya dosen pembimbingnya harusnya saya koreksi. Ini kata-kata pembuktian itu sangat luas. Sebenarnya analisis yuridis terhadap beban pembuktian. Jadi beban pembuktian tuh kalau dalam kasus pajak ya, termasuk juga kasus perdata ataupun kasus tata usaha negara. Jadi di semua kasus lah ada pembebanan pembuktian. Pembebanan pembuktian itu artinya hakim ya memberikan kewajiban kepada para pihak untuk membuktikan. Nah, kemana beban pembuktian ini lebih berat? Nah, itu yang disebut dengan shifting the burden of proof, ya, menggeser beban pembuktian. Itulah yang saya analisis di dalam tesis saya terkait dengan sengketa barang impor, ya, sengketa nilai transaksi barang impor di pengadilan pajak. Itu ya Pak Hartono ya. Jadi memang lazimnya kita normatif saja. Empiris bisa tentunya, dan itu juga sangat bagus sekali, ya. Empiris yaitu menggunakan data-data lapangan, ya, data-data studi di lapangan dalam bentuk kuesioner, statistik, ya, atau wawancara, ya, yang kita kumpulkan, ya, kita olah, kemudian kita tampilkan dalam bentuk tabel, ya, atau dalam bentuk narasi untuk memperkuat, ya, mendukung, mensupport, ya, gagasan, kesimpulan kita terkait dengan solusi atas sebuah konflik norma. Itu ya rekan-rekan ya. Nanti pelan-pelan. Bagusnya memang langsung praktek. Kalau diceritain pusing gitu ya. Langsung bikin pelan-pelan, mulai ya. Bab 1 dulu ya. Atau nyari judul dulu ya, bukan judul sebenarnya, tema ya. Kalau judul itu nanti bisa berubah-ubah tergantung nanti judul itu kan menggambarkan tentang tema ya, kemudian jenis analisisnya seperti apa, tentunya analisisnya analisis yuridis ya. Tapi analisis yuridis itu kan sebenarnya sangat luas ya. Apakah dari segi apakah penerapan suatu konsep ya, seperti yang tadi di tesis, bukan tesis ya, di ini jurnal saya, itu penerapan suatu konsep beneficial owner ya. Atau penerapan suatu asas ya. Misalnya Pak Firman ya mau menerapkan asas perlindungan hukum ya terhadap masyarakat yang masih memiliki surat egendom ya. Egendom fair-bonding. Egendom harus agak serak-serak dikit gitu ya Pak. Egendom fair-bonding ya. Nah, bisa konsepnya perlindungan hukum atau konsepnya hak asasi manusia ya, bisa nanti seperti itu. Jadi dari judul sudah tergambar, oh isinya ini ya, itu yang paling bagus ya. Kadang-kadang antara judul dengan isi tidak nyambung, nah itu karena kurangnya koreksi dari pembimbingnya. Kadang-kadang memang tadi itu ya, permasalahan pragmatisme, sudah mau mepet, udah mau wisuda ya, besok sudah harus yudisium, akhirnya apa adanya gitu ya. Nah, ini jadi strategi juga kadang-kadang, ya udah Pak, saya nanti aja masukinnya udah deket-deket biar nggak banyak koreksi. Nah, ini juga ya tapi bisa aja ya. Tapi kan kurang bangga gitu ya. Kan kalau udah banyak koreksi kan bisa cerita gitu. Wah, saya dikoreksi ya. Saya berat nih tesisnya. Itu kan kebanggaan gitu ya. Tapi kalau terlalu gampang itu kan kurang bangga gitu ya. Itu rekan-rekan ya. Jadi ini mengidentifikasi masalah, tadi udah ketemu masalahnya, dan dibatasi, jangan terlalu luas ya. Jadi masalah itu jangan terlalu luas, satu titik aja ya. Tadi misalnya egendom perpending ya diperkecil lagi Pak Firman ya, masalah hotel tadi. Atau langsung ya ke kasus ya. Kalau sudah ada kasus, ya itu sudah spesifik dan itu lebih enak gitu ya. Jangan terlalu luas ya. Nanti rencana saya mau saya bedah dengan studi kasusnya tentang salah satu keputusan Mahkamah Agung itu Pak, jurisprudensi itu. Oke, jadi saya membatasi hanya satu kasus seperti arahan dengan Bapak. Menggunakan jurisprudensi Mahkamah Agung gitu ya. Sip. Cocok gitu. Kemudian merumuskan masalah tadi ya, rumusan masalah 2 ya. Kalau saya biasanya 2. Pertama, normanya dulu ya. Bagaimana normanya? Nah, bagaimana norma ini bukan cuma kita copy paste undang-undang, pasal-pasal kita taruh di situ, bukan, tapi sudah menjelaskan adanya konflik norma yang menjadi temuan ya dari permasalahan kita gitu ya. Jangan cuma kita masukin pasal ini, biasanya gitu ya. Ya, tapi sudah menjelaskan secara naratif, secara deskriptif adanya konflik norma ya, adanya keresahan
keresahan hukum ya. Di latar belakang itu kita munculkan lagi nih di bab ini ya, di rumusan masalah tadi ya. Norma. Jadi norma ini saya nggak bawa pen tablet, biasanya saya bawa pen tablet, bisa nulis, tapi ini nggak bisa. Jadi yang kedua baru kita masuk ke empiris. Empiris dalam pengertian putusan ya rekan-rekan ya, bukan empiris dalam bentuk data lapangan atau data statistik. Tapi itu pun nggak apa-apa ya. Jadi tidak harus putusan ya, tapi memang lazimnya seperti yang saya lakukan juga di S1, di S2, S3, saya menggunakan putusan. Memang bedanya kalau di S3 putusannya banyak ya. Kalau rekan-rekan lihat disertasi saya mana ya? Nanti deh saya kasih tahu ya. Itu saya menggunakan satu putusan 70 putusan ya, 70 putusan. Tapi tidak semuanya saya copy saya masukkan di disertasi ya. Jadi saya bikin resumenya dalam bentuk tabel 70 putusan itu bagaimana sikap para hakim ya. Ada hakim yang membebankan pembuktian kepada bea cukai, ada hakim yang membebankan pembuktian kepada misalnya seperti itu ya, kepada importir, seperti apa proses pembebanan pembuktiannya, karena fokus saya di pembebanan pembuktian. Itu juga studi empiris sebenarnya ya. Sebenarnya itu studi empiris ya, tapi memang tidak harus datang ke satu lokasi ya. Studi empiris tapi dilakukan di meja ya, artinya dengan bahan hukum namanya ya, bahan hukum berupa putusan. Jadi datanya apa? Datanya putusan ya Pak Hartono ya. Itu yang membedakan dengan studi non hukum ya. Misalnya studi sosial atau studi ekonomi ya. Jadi studi ekonomi pun bisa tidak harus berkunjung juga ya. Sekarang kan bisa juga lewat sumber-sumber dari internet ya. Rekan-rekan ya. Kemudian merumuskan tujuan, tentunya tujuan ini nanti untuk menjawab dua masalah ini biasanya nanti disinkronkan dengan rumusan masalah ya, norma dan empirisnya ya. Baru melakukan kajian pustaka ya atau literatur review. Nah, ini pun bisa dibantu oleh ChatGPT ya. Coba aja diketik ya. Berikan literatur review atas ya, tinggal kita masukkan tadi ya. Masalah kita ya, itu dikasih sama si ChatGPT itu ya, lumayan lah buat ini awal gitu ya, bekal modal awal ya, tapi jangan berhenti di situ. Idealnya literatur review itu nanti saya mau kasih contoh ya, rekan-rekan mengumpulkan jurnal-jurnal yang relevan, idealnya gitu, dicatat ya. Bagaimana sih cara melakukan literatur review ya? Rekan-rekan masuk ke Google Scholar, tadi kan ada Google Scholar ya, cari di situ jurnal-jurnal yang relevan. Mana tadi Google Scholar saya? Ini ya. Nah, karena kan masuk aja Google Scholar ini, wah luar biasa ini ya. Jangan dianggurin gitu aja ya. Kalau kita mulai menulis, kita masuk ke Google. Kalau kita sudah punya Google, pasti punya Google kan, punya Gmail ya kan. Nah, kita bisa masuk ke Google Scholar. Ini jadi Google Scholar itu fitur yang ada di Google ya. Yuk saya dari awal dulu coba nih. Saya akan banyak praktik ya. Jadi kita masuk ke internet ya. Cari aja di sini Google Scholar ya, atau ke Google dulu ya. Karena saya kok Yahoo ini. Jadi search-nya dari Yahoo ke Google. Masuk ke Google. Nah, di sini ada sebenarnya rekan-rekan nih. Ya. Ini ada di sini cari Google Scholar ya. Tapi kalau daripada susah nyarinya, ini kan banyak fitur-fitur. Langsung aja ketik sini ya, Google Scholar ya. Atau Scholar aja ya, Scholar SCHA nih ya. SCHA Scholar. Nah, ini ya. Nah, langsung masuk ke Google Scholar. Oke. Nah, di sini ada, cari aja nih, mau nyari apa di sini ya. Misalnya Pak Firman ya. Hukum Eigendom ya, Eigendom. Gendom ya, betul Pak. Eigendom fair Founding. Ya, analisis kita tambah lagi satu, analisis atau kajian ya, kajian Eigendom Founding. Nah, saya udah buka nih Pak. Udah buka ya? Wah, itu banyak liatin ya. Seabrok tuh dikasih sama Google. Tinggal buka satu-satu,
nanti apa. Nah, memang takes time, memang butuh waktu. Memang enaknya pakai si ChatGPT tadi. Tapi janganlah ya. Nah, itu kan proses ini akan memperkaya pengetahuan kita juga tentunya. Jadi dinikmati prosesnya, kita baca pelan-pelan apa sih yang kira-kira relevan dari isi ini. Yang biasanya kalau kita baca sebuah jurnal ilmiah, cukup kita baca abstraknya aja ya. Karena dari abstrak ini sudah menggambarkan tentang problematika yang dimunculkan. Misalnya ini problematikanya ya, masalah status tanah hak-hak barat ya. Nah, namun kenyataannya masih banyak yang belum. Nah, ini ya sangat relevan sekali ini dengan Pak Firman nih. Kita baru sembarang nyari aja tadi langsung ketemu nih ya. Nah, mungkin nanti Pak Firman bisa ambil ini ya, copy ya. Simpen aja dulu, disimpan. Nah, ini memang permasalahannya kita nanti nyimpennya di mana bingung gitu ya. Apalagi kita laptop ganti-ganti. Nah, ini berarti saran saya simpen di Google Drive ya. Simpen di Google Drive. Jadi punya Google Drive, kumpulkan di situ semua ya. Jadi kumpulin aja nih, kumpulin dulu. Nanti kalau mau saya kasih satu software ya, namanya Atlas ya. Dulu saya beberapa kali sempat pakai itu, Atlas TI namanya. Jadi dia fungsinya untuk membuat tapi itu ada di laptop saya. Nanti mungkin pertemuan berikutnya aja ya. Nanti saya atau nanti Atlas TI itu atau pakai NVivo ya. Jadi nanti rekan-rekan bisa mengorganisasi dari banyak file-file sumber penelitian ya, misalnya jurnal ataupun nanti formulir-formulir, dokumen-dokumen hukum dikumpulkan di Atlas TI itu. Nanti kita buat semacam tools ya, bagaimana kita bisa menggunakannya untuk proses penelitian gitu ya. Mungkin itu kalau pengen apa namanya lebih canggih gitu ya. Nah, ini kan banyak nanti rekan-rekan bisa dapatkan ya. 1, 2 ini ya. Salah Eigendom perponding ini banyak sekali kajiannya ya. Saya kira ada ini ya. Tuh sampai di angka 10 pun masih ada. Jadi bisa ratusan ini ya. Mungkin dibatasi yang terbaru saja gitu, yang misal yang tahun 2019 lah ini ya. Tahun 2019 ke atas ya. Gampang ya. Maksudnya nyarinya gampang, tapi nanti mengolahnya yang mungkin harus butuh waktu ya. Jadi kita kumpulkan dulu tadi apa? Melakukan kajian pustaka atau literatur review ya. Jadi literatur review itu nanti akan memberikan apa? Pertama ya konsep-konsep ya. Teori-teori yang relevan ya. Kemudian nanti pada ujungnya dari literatur review ya, dari berbagai jurnal-jurnal yang kita kumpulkan tadi, kita menuju kepada satu kesimpulan pra kesimpulan yang disebut hipotesis. Jadi memang harus ada hipotesis kalau menurut saya ya. Harus ada hipotesis. Artinya hipotesis ini kan dugaan awal ya, dugaan awal sebelum nanti kita rumuskan kesimpulan yang final atas tesis kita ini. Jadi kalau sudah punya hipotesis ya sebenarnya sudah ya mungkin 80% ya dari penulisan kita sudah dapat dipastikan gitu ya. Artinya nanti proses selanjutnya kita menguji hipotesis kita itu ya, atau memperkuat hipotesis kita itu gitu ya. Seperti saya, hipotesis saya ketika saya melihat banyaknya fenomena sengketa, hipotesis saya adalah ada permasalahan hukum di dalam peraturan di bidang bea cukai gitu ya, di bidang bea cukai. Itu tesis saya ya. Permasalahannya apa? Ketidakjelasan ya, ketidakjelasan. Dan ini memang sebenarnya bukan hipotesis ya. Ini sudah kesimpulan, di awal pun saya sudah tahu masalahnya. Itu lebih bagus lagi ya. Sudah tahu masalahnya, sudah tahu kesimpulannya. Ya, sebenarnya sudah ada di benak kita ya. Tinggal nanti kita tuangkan dalam bentuk tulisan ilmiah, dalam bentuk sistematika tesis ya, bab 1 sampai bab 5. Jadi sudah ada di kepala kita ya, tinggal menuangkannya saja. Itu ya rekan-rekan ya. Kemudian merumuskan metode penelitian. Tadi metodenya sudah jelas, kalau hukum adalah metode normatif ya. Jadi ini bagaimana cara memilih masalah, tadi sudah saya kasih contoh ya, misalnya masalah sengketa ya, sengketa tanah ya, atau di bidang ketenaga kerjaan ya, atau di bidang hak atas kekayaan intelektual ya, sudah kita
temukan masalahnya, kita identifikasi, dan juga yang penting ini ya, harus ada kebaruan ya. Artinya jangan sampai sama persis. Nah, ini yang harus diperhatikan. Artinya coba sedikit dicari gitu ya, yang tulisan-tulisan tesis yang serupa dengan tulisan kita, jangan-jangan sama persis gitu ya. Nah, ini nanti mengakibatkan tadi itu ya, plagiasi ya, walaupun kita mungkin tidak berniat ya, tapi ternyata secara sistem nanti akan terrecord ada kesamaan dengan tesis orang lain gitu ya. Nah, ini yang harus kita lihat. Jadi harus ada kebaruan ya, minimal tadi kebaruannya dari segi kasus. Ya, dari segi kasusnya baru ini beda ya. Misalnya tulisan orang lain tentang hotel A gitu ya, maka tulisannya Pak Firman hotel B gitu ya. Itu kan artinya tidak benar-benar sama gitu ya. Tidak pernah diteliti juga, hotelnya beda loh gitu ya. Walaupun permasalahannya sama gitu ya. Tapi kan di setiap kasus ada perbedaan tentunya, ada keunikan tersendiri itu ya rekan-rekan ya. Kemudian hasil penelitian menunjukkan hasil penelitian orang lain. Nah, ini juga penting ya. Jadi kita juga tampilkan hasil-hasil penelitian orang lain atau penelitian terdahulu ya. Nah, saya dulu belum ada ya. Waktu saya bikin tesis belum ada kewajiban untuk mencantumkan penelitian terdahulu. Tapi di disertasi itu diwajibkan ya di bab 1 untuk menampilkan penelitian terdahulu minimal 3 ya. Kalau di disertasi sih 5 ya. Tapi di tesis di IBLAM nanti rekan-rekan catat harus mencantumkan penelitian terdahulu. Artinya tesis-tesis ya baik di IBLAM ataupun di luar IBLAM yang temanya sama ya, minimal bidang hukumnya sama. Misalnya Pak Firman mau menulis Egedom for Funding, nanti cantumkan juga tesis-tesis teman-teman di IBLAM atau di luar IBLAM yang membahas tentang hukum agraria. Nah, di situ nanti cantumkan judul tesisnya, kemudian nama rumusan masalahnya dan kesimpulannya ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk membedakan tesis kita dengan tesis orang lain, gitu ya. Catat ini ya. Yap. Ini penting ini. Yap. Biasanya sampai dengan ujian tesis masih belum muncul penelitian terdahulunya. Rupanya lupa. Ya, yang nulis lupa, pembimbingnya lupa, ya. Pengujinya juga lupa gitu ya. Nah, saking banyak yang harus diuji ya. Saya pernah menguji 10 satu hari. Ya, akhirnya ujiannya formalitas saja ya. Tapi ini aja ya. Waduh, di record ya. Oke, itu ya rekan-rekan ya. Jadi memang sebisa mungkin ya yang terbaik lah ya. Harus ada penelitian terdahulu ya. Enggak susah kok, asal mau aja ya. Tadi itu ya, cari tesis di IBLAM, rekan-rekan masuk aja ke repositori IBLAM ya. Itu semua tesis di share di situ ya, repositori ya. IBLAM. Dan ini belum di password ya. Jadi masih bisa masuk. Ini ya, digital IBLAM. Nah, ini ya rekan-rekan masuk aja di sini. Bukan ini ya. Sorry. Mana sih? Ini kayaknya. Oke, masih muter-muter ya. Oke, nanti ini aja ya, tanya ke repositori IBLAM ya. Jadi untuk bisa, dulu sih saya dapat di situ. Ini kan dari repositori ya. Sebentar ya. Seperti tadi. Mana sih? Kok jadi ini sih? Sorry. Oke, nanti cari aja. Karena kan bisa. Oh ini ya, browse buyer coba. Nah ini ya, browse buyer ya. Cari yang tahun baru lah ya. Tahun 2022, 2023 ada 544 ya. Nah ini ya. Ini banyak sekali ya rekan-rekan ya. Ya. Ini tesis-tesis semua nih. Silakan diambil. Kajian hukum tentang tindak pidana penipuan ya, tesis nih kan. Coba kita buka ya. Tapi ya cari yang bagus ya, karena banyak yang ya tadi itu ya. Oh, yang bisa di-download cuma ininya aja kan ya. Coba ya kita download ya. Cuma ini ya. Cuma judulnya aja ya.
Nggak semuanya ya. Jadi cuma judul, abstrak. Nah, ini contoh ya. Nah, ini bagus nih. Ari Suryadi ya. Kajian hukum tentang tindak pidana penipuan penjualan barang secara pre-order. Studi kasus penipuan. Nah, ini ya. Ini juga bisa rekan-rekan contoh. Ini tesis ya. Ini semuanya, guys. Oh, enggak. Ini bab 1 aja kayaknya nih. Bab 1 aja. Jadi yang bisa di-download bab 1 aja. Oh, bukan. Ini format jurnal ya. Format jurnal. Nah, jadi nanti tesis. Maaf Pak, nggak muncul Pak. Oh, nggak muncul. Oh, sorry. Jadi tadi nggak muncul ya. Oh, saya bukan nge-share itu sih screen ya. Sorry. Ulang lagi ya. Jadi rekan-rekan masuk ke Google ya. Masuk ke, ini kok saya dari Yahoo ya. Nggak apa-apa sama aja. Cari di sini IBLAM Library ya, IBLAM Library ini ya, IBLAM. Di sini sih saya Indonesia repository IBLAM, tapi nggak ada yang ada Di iPad IBLAM. kebuka nih. Hah? Udah ya, Di bisa iPad ya? sih ada sih, kebuka semua. Oh, bisa ya? Di iPad. Kalau di saya sih kebuka semua. Bisa ya? Oke. IBLAM Library Dari tadi. pendahuluan, Oh, semuanya bisa. ada. Semuanya ada Bisa. ya? Oh, ya udah. Konsep perlindungan Konsep hukum. Kebuka perlindungan. semua, Pak. Bisa semua ya? Bisa Nah, semua ini nih, sampai habis nih. berarti selamat ya. Karena kan bisa cari di sini ya, yang terbaru lah, jangan yang kalau bisa yang 2023, tapi yang bagus ya, karena ya tadi itu ya, karena nggak semuanya bagus, artinya memang ada apa tadi pragmatisme itu ya, pragmatisme itu karena the power of kepepet tadi ya, karena sudah harus wisuda ya, kadang-kadang ya tidak seperfect yang kita inginkan. Oke, itu ya rekan-rekan ya. Kira waktunya udah mau habis ini, jadi nanti kita lanjut aja di pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan sekarang baru sampai memilih masalah ya, melakukan studi pustaka. Nanti bagaimana melakukan studi pustaka, mungkin saya bisa kasih contoh dengan menggunakan software Atlas TI ya, Atlas TI. Mungkin ini terlalu advance buat rekan-rekan ya, tapi kalau memang mau mencoba silahkan. Softwarenya Atlas TI, tapi memang softwarenya berbayar ya, berbayar. Tapi ada yang gratisannya. Cari di Tokopedia ya untuk mendapatkan akun gratisnya. Maksudnya tetap bayar ya, bayarnya tapi murah gitu ya. Tapi nanti ya nanti saya coba saya coba bikin tutorialnya ya, mungkin pertemuan berikutnya bagaimana melakukan studi pustaka ya. Intinya sih studi pustaka itu kan mengumpulkan bahan-bahan hukum ya, istilahnya itu bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier gitu ya. Rekan-rekan ya. Bahan hukum primer itu apa? Peraturan undang-undangan dikumpulkan dulu, undang-undang ya, peraturan menteri, peraturan dirjen atau peraturan pemerintah yang terkait. Kemudian yang paling penting tadi mengumpulkan jurnal-jurnal ya. Jurnal-jurnal itu disebut bahan hukum sekunder ya, bahan hukum sekunder atau ya bahan hukum sekunder ya rekan-rekan ya. Itu dikumpulkan ya. Kemudian dibuat resumenya masing-masing, kemudian ambil yang kira-kira relevan dengan rumusan masalah kita gitu ya. Gitu ya rekan-rekan ya. Jadi untuk mendukung apa? Mendukung hipotesis ya. Tetap kita harus punya satu hipotesis. Kita harus punya dulu kesimpulan awal tentang masalah yang akan kita angkat ya. Kesimpulannya apa? Ada hukum yang tidak jelas, ada hukum yang bermasalah ya, ada hukum yang tidak relevan. Nah, itu menjadi hipotesis kita. Dan itu nanti dikuatkan ya dengan kajian pustaka itu ya rekan-rekan ya. Tadi masalah tersebut harus masalah yang konkret ya. Bagi ilmu pengetahuan tidak boleh terlalu luas, jangan juga terlalu sempit ya. Artinya masih bersifat manageable, masih bisa di manage ya. Nah, ini yang paling penting, ini dicatat atau di print screen, yaitu apa yang dimaksud dengan masalah hukum. Tidak lain adalah 3 hal ini ya. Tapi bisa di luar ini tentunya ya, bisa lebih luas. Ini menurut Peter Mahmud Marzuki ya, dari Unair kalau nggak salah ya, profesor ya. Terdapat perbedaan pendapat. Nah, ini ya, ada perbedaan pendapat, silang pendapat ya, konflik konflik pemikiran ya, ini menjadi masalah hukum. Perbedaan pendapat, misalnya perbedaan pendapat tentang
tadi itu ya Pak Firman, ya status keberlakuan Eigendom gitu ya, Eigendom Verponding ya, pasca undang-undang sesudah undang-undang agraria gitu ya. Terdapat ketidakselarasan Dasolen dan Dasein. Nah, ini yang paling penting dan ini harus ada ya. Jadi pasti ini ditanya. Kalau dulu saya waktu disertasi ini terus yang dicecer. Anda apa Dasolennya? Anda apa Daseinnya gitu ya. Di mana gapnya? Di mana pertentangannya? Nah, itu pasti ditanyakan ya. Dasolen itu apa? Nah, ini dicatat ya. Dasolen itu adalah sesuatu yang seharusnya, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang dicita-citakan, sesuatu yang menjadi idealisme gitu ya. Misalnya norma ya, asas ya, ideologi ya, doktrin ya, seperti misalnya asas persamaan di muka hukum, equality before the law, asas perlindungan hukum ya, perlindungan bagi seluruh warga negara ya, asas hak asasi manusia. Nah, itu bisa menjadi Dasolen. Nah, harus ada gap dengan Dasein. Dasein itu apa? Fakta ya, penerapan hukum ya, data empiris ya, penemuan di lapangan ya, kasus yang sedang bergulir seperti yang ditangani Pak Firman, adanya ketidakselarasan ya, gap, kesenjangan antara Dasein dengan Dasolen. Daseinnya apa? Ya, adanya ya pengambilan oleh pemerintah gitu ya Pak Firman ya, terhadap tanah-tanah yang masih berstatus Eigendom Verponding. Iya. Ya, ini menurut Pak Firman, hipotesis awalnya terdapat ketidakselarasan hukum dalam bentuk ya gap, kesenjangan antara Dasolen dengan Dasein. Dasolennya apa? Yaitu teori misalnya perlindungan hak milik ya, atau menggunakan teori hak asasi manusia. Silakan nanti dieksplor ya Pak Firman ya. Siap. Atau yang ketiga, terdapat kekosongan hukum. Wah, ternyata hukumnya belum mengatur gitu ya. Ada peristiwa belum diatur. Seperti kemarin seperti waktu saya di S3 ada rekan saya, dia menemukan adanya rumah-rumah yang terbengkalai ya, hanya untuk dijadikan investasi ya. Karena orang-orang kaya ada komplek-komplek baru yang bagus, lokasinya dia beli 1, 2, 3 ya, apartemen di sini di sana, tapi dibiarkan aja gitu ya. Ternyata hanya untuk investasi. Sedangkan dia berpikir ini harusnya masyarakat luas bisa memiliki kesempatan untuk memiliki hunian gitu ya. Akibatnya harga menjadi mahal ya kan, sedangkan masyarakat yang harusnya memiliki kesempatan mendapatkan hunian menjadi tidak terakomodasi. Nah, akhirnya ternyata belum ada hukum yang mengatur kepemilikan rumah gitu ya, dibatasi ya dalam rangka tadi ya untuk memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara memiliki hunian. Jadi orang-orang yang banyak uangnya ya jangan dibiarkan dia memiliki rumah ratusan di mana-mana gitu ya, dibiarkan, tidak disewakan, tidak dikelola gitu ya, hanya untuk berinvestasi menunggu kenaikan dari harga properti. Nah, itu belum diatur ternyata. Jadi rekan saya itu dari teman S3 dia menulisnya sebagai disertasinya seperti itu ya. Mungkin penelantaran kucing gitu. Penelantaran binatang juga ada nggak tuh undang-undangnya ya? Jangan-jangan belum ada ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu pemicu penelitian hukum dalam bentuk permasalahan hukum, yaitu terdapat kekosongan hukum. Saya kira itu ya rekan-rekan untuk ini udah jam 10 jatahnya Pak siapa nih? Profesor Junaidi ya, politik hukum. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Nanti insya Allah saya upload ke YouTube ya, rekan-rekan bisa tonton lagi ya. Mungkin akan saya edit sedikit-sedikit tadi karena ada banyak yang kurang pas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Insya Allah wabarakatuh. masih online ya. Sebenarnya enak online Ya. sih ya. Tapi offline juga nanti kita coba ya. Oke, terima kasih. Mohon izin Lip ya duluan. Terima Di kasih, dosen Bapak berikutnya akan Ardiansyah. masuk Terima kasih Pak Ardiansyah. sama